Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya mau nanya dulu, boleh? Boleh nggak? Kok yang jawab dikit, boleh nggak? Saya mau nanya sama santri-santriat Darul Amin. Apakah yang hadir subuh kali ini ada hatinya yang sedang galau? Jawab, ada kan? Apakah yang hadir subuh kali ini ada yang jomblo? Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. Ikutan semua yang hadir. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, mohon izin saya tidak panjang lebar muqaddimah, ngikut ke Abuya yang tadi sudah sambutan, dan tadi juga ada dari tim Qalbu yang sudah sambutan. Saya ngikut muqaddimah kepada beliau-beliau. Sebelum saya tausiah anak santri, izinkan saya menyampaikan salam hormat, salam takdim, salam cinta, salam mahabbah. Kepada siapa? Kepada wabil khusus guru kita semua, pimpinan pondok pesantren. Kalau di sini kata Buya bukan pesantren, apa? Daya, pimpinan Daya Darul Amin. Masya Allah, mohon izin Buya, karena saya diajarkan di pondok pesantren, santri itu jangankan lewat di depan gurunya, menyebut namanya saja dia tidak berani. Tapi meskipun saya tidak sebutkan nama pimpinan pondok pesantren Darul Amin ini, insya Allah ya tidak ada kurang sedikit pun dalam hati saya, kurang cinta, kurang mahabbah, tidak ada. Insya Allah kita doakan Buya kita mudah-mudahan sehat afiat. Amin. Mana aminnya? Doakan Buya panjang umur, sehat badannya, ya Rabbal. Daya Darul Amin bertanya, Ustaz, kenapa sih seorang kiai, seorang ustaz harus didoakan panjang umur? Maka jawabannya anak santri, hari ini wafatnya satu ulama. Satu ulama setahun, 2 tahun, 10 tahun ke depan belum tentu ada yang bisa menggantikan posisinya. Berbeda dengan wafatnya Umar.
Hari ini yang meninggal bupati, belum saja mereka meninggal, dari sekarang udah banyak yang antri pengen menggantikan posisinya. Tapi berbeda dengan ulama. Maka Masya Allah di tempat ini kita berdoa mudah-mudahan guru kita, Abuya, keluarga semuanya dan semua dewan gurunya, mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat. Amin. Ya Rabbal Alhamdulillah. Yang kedua, Dayah Darul Amin, saya izin menyampaikan salam hormat, salam cinta sekaligus ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih saya kepada yang jadi wasilah. Tahu wasilah? Apa wasilah? Pelantara. Saya ni kan ada peribahasa anak santri, tak kenal maka tak sayang. Masya Allah. Tak sayang maka tak Alhamdulillah. Buya, anak-anak santri saya ni sekarang tinggal di Depok. Ni ngomong-ngomong orang sini tahu Depok? Tahu Depok? Tahu Depok? Ada siapa di Depok? Ayu Ting Ting. Jadi orang Daya sini kalau dengar kata Depok diingetannya Ayu Ting Ting. Masya Allah, emang pecinta janda ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Saya biasanya ceramah cuma di Trans TV. Saya biasanya cuma ceramah di Ainus TV. Saya punya program di Ainus TV, Buya, Cahaya Hati Indonesia Ainus TV, Sabtu Minggu jam 12 siang sampai jam 2 siang. Tapi saya bilang percuma Buya kalau masih tahu ke santri, karena ini anak Gen Z. Gen Z itu nggak nonton TV. Kalau sekalipun libur yang ditontonnya handphone, pasti TikTok. Saya biasanya ceramah cuman di Trans TV, cuman di studio, Masya Allah, cuman di depan kamera, Masya Allah, saya jauh-jauh dari kotanya Ayu Ting Ting, bisa nyampe perbatasan, apa Bu ya? Ya, Masya Allah di sini, Alhamdulillah, mana siapa Ustaz yang jadi wasilahnya? Ustaz biasanya cuma di Trans TV pagi-pagi, ada Islam itu indah, ada pagi-pagi Anbiar yang hostnya ini nih tadi janda. Sekarang saya mau nanya, tahu Dewi Persik? Nah, kan emang pecinta janda sih kalian ya. Ya Allah. Biasanya Bu ya, saya cuma ceramahnya di Trans TV, tapi Alhamdulillah hari ini ada yang jadi wasilah, saya bisa ke Aceh Tenggara. Ini pertama saya datang, Masya Allah, ke Aceh Tenggara ini. Alhamdulillah. Ustaz, siapa yang jadi wasilahnya? Yaitu di komunitas daripada Laskar Berbagi Ummah. Wasilah beliau-beliau Buya, saya bisa hadir di Aceh Tenggara ini. Dari kemarin saya 21 apa tanggal 22 saya nyampe ke Aceh Tenggara ini. Insya Allah saya selesai di tanggal 28 April. Jadi tinggal beberapa hari lagi. Alhamdulillah. Saya pikir Buya, Aceh Tenggara ini dekat. Saya landing di Bandara Kuala Namu ya, di Medan. Jam 10, setengah 11 saya nyampe di Medan. Dari Medan ke Aceh Tenggara, hitung sendiri kalian jamnya. Berapa jam? Dan yang bikin kaget, jalannya bikin orang berzikir. Tadinya saya pengen istirahat di mobil, tapi nggak bisa, dikit-dikit kejedot pintu. Ya Allah, tapi itulah perjuangan dakwah. Alhamdulillah.
kemarin Buya di Aceh Tenggara ini tim kita bekerja sama dengan Wakil Bupati, Ibu Wakil Bupati di Aceh Tenggara ini. Masya Allah, dari kemarin sekolah pesantren, Masya Allah, Alhamdulillah saya senang. Alhamdulillah. Makanya saya mau bilang jazakallah, terima kasih banyak daripada tim Kolbu yang sudah jadi wasilah saya bisa ke Aceh Tenggara ini. Alhamdulillah. Jawab semuanya, Alhamdulillah. Saya mau cek semangat dulu, boleh? Boleh aja apa boleh banget? Boleh banget apa boleh banget? Buya mohon maaf ya, karena kita tausiah menyesuaikan audiensnya ya. Alhamdulillah. Jamaah. Kok jawabannya jadi oi sih? Buya kalau di studio itu jawabannya ye, bisa. Ini ngomong-ngomong orang Aceh bisa ngomong ye enggak? Bisa. Coba ya, angkat suaranya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ada yang nanya Darul Amin, Ustaz, kenapa sih itu kalau libur saya balik ke rumah saya sering nonton, kenapa sih itu jawabannya ye? Karena itu yang bikinnya orang Makassar, orang Bugis. Ustaz Maulana, Ustaz Syam itu orang Makassar, orang Bugis guru kami. Masya Allah. Dan kalian harus tahu, ye itu artinya iya. Dan ini hebatnya Indonesia. Saya pas sekolah cuman tahu Indonesia ini berbagai banyak bahasa, banyak adatnya cuman di tulisan. Belum percaya. Tapi setelah saya safari dakwah keliling Indonesia, baru saya percaya ternyata Indonesia luar biasa. Kemarin saya ceramah ke Palembang, iya itu jadi iyo. Kemarin saya ceramah ke Bangka Belitung, iya itu jadi ao. Kemarin saya ceramah ke Bandung, iya itu jadi naon. Sekarang saya mau belajar nih. Kalau di sini di Aceh, iya itu jadi apa? Hah? Uwe? Uwe. Kok agak lain ya? Uwe ya? Oh. Masya Allah. Coba pakai bahasa sini ya. Jamaah. Jadi Buya, saya selesai dari Aceh Tenggara, saya balik ke Jakarta. Saya syuting lagi di Jakarta. Namanya Kru TV kan suka nanya, Ustaz Fahri udah ceramah dari Aceh Tenggara ya? Iya. Kadang kan namanya Kru TV suka nanyain oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Uwe. Alhamdulillah. Uwe. Jadi saya gak akan lupa sama orang uwe-uwe. Alhamdulillah. Jamaah. Tetap mau uwe? Ini direkam loh, nanti dimarahin sama orang Trans TV loh. Alhamdulillah. Jamaah Dayah Darul Amin, tadi kita sudah lihat rekamannya, videonya, bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Saya ditelepon sama tim Kolbu, Ustaz Fahri, bisa nggak kita safari dakwah untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Kita safari dakwah di Aceh Tenggara.
Jadi tujuan dari kemarin sampai sekarang, sampai tanggal 28, saya ini diajak sama tim Qalbu untuk safari dakwah, membantu dan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jemaah, saya ini Buya sebenarnya nggak biasa kalau ceramah duduk, apalagi di depan Buya. Boleh berdiri? Kok nggak ada yang jawab? Pada ngantuk ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Coba lihat. Mohon maaf, ada kewajiban kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. La yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian melihat saudara kalian, mendengar, melihat, tapi kalian tutup mata, tutup telinga, tidak peduli dengan saudara kalian. Apa kata Rasulullah? La yu'minu, belum sempurna imannya. Ya ma'am. Sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, emang saya ini harus gimana ke Palestina ini? Sikap saya ini harus seperti apa? Lalu apa jawaban Nabi? Wa'du fasallu fi. Datang kalian ke sana dan sholatlah kalian di sana. Ya Rasulullah, Syam itu jauh, Palestina itu jauh, saya belum bisa ke sana ya Rasulullah. Kalau kalian belum bisa ke sana, belum bisa sholat di sana, maka kalian kirimlah minyak zaitun untuk menyalakan lampu-lampu yang ada di Palestina. Sesungguhnya minyak yang kalian kirim, harta yang kalian kirim, itu menjadi bukti kalian peduli kepada Palestina. Maka Masya Allah, kewajiban kita terbagi menjadi 3M. 3 berapa? 1. Mendoakan. 2, 3. Coba diulang. Sekali lagi. Makanya Masya Allah, yang pertama, jangan sampai lupakan Palestina. Doa kalian hidayah Darul Amin itu sampai kepada Palestina. 2. Menunjukkan, tunjukkan bahwa kita ini peduli kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ingat kata Rasulullah tadi, la yu'minu, belum sempurna iman kalian, belum sempurna iman kalian. Kalian mengaku cinta kepada Allah dan Rasul, tapi kalian kalimatnya masa bodoh dengan saudara-saudara kalian, belum sempurna imannya. Tapi Masya Allah, Pondok Pesantren Darul Amin sudah membuktikan cintanya. Dia berkorban dengan hartanya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. 2. 3. Mempostingnya, memviralkannya, menginformasikannya bahwa seperti itulah saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jamaah, Palestina bukan sembarangan negara atau Masya Allah, punya keistimewaan. Alladzi barakna haulah, negeri yang Allah berkahi. Anak santri, bagaimana tidak berkah itu Palestina? Bagaimana tidak berkah itu tanah Syam? Di sana banyak para nabi tinggal di sana. Banyak para nabi dakwah di Palestina, dan banyak juga para nabi yang wafat di Palestina. Maka pantas di dalam Al-Quran, alladzi barakna haulah, negeri yang Allah berkahi. Jangankan ada satu tempat, satu tanah yang ada para nabi
di sana. Jangankan seperti itu, satu kampung ada satu ulama yang soleh, ada orang soleh, ada santri, maka itu ulama, itu santri, itu pesantren memberikan keberkahan kepada satu kampung wilayah itu. Harusnya orang yang di sekitar kita itu berterima kasih sama kita. Alhamdulillah. Jamaah. Makanya insya Allah ini bulan yang sangat istimewa, bulan Zulqa'dah. Di dalam Al-Quran ini kan ada 4 ya bulan yang istimewa: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kita sudah masuk bulan Zulqa'dah, maka kita berdoa mudah-mudahan ini lebih 40 orang. Kata Nabi, siapa yang berdoa lebih 40 orang qarib maqam ijabah, dekat dengan tempat ijabahnya Allah. Kita berdoa mudah-mudahan Allah jaga daripada yaitu Masjidil Aqsa. Amin. Allah jaga saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Amin. Ya Rabbal Alhamdulillah. Orang yang meninggal di medan perang, Masya Allah, membela agama, mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga Masjidil Aqsa, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Apa seorang syuhada? Allah izinkan memasukkan 70 anggota keluarganya. Ingat, di antara banyaknya yang bisa memberikan syafaat, yaitu mana? Ya, di antaranya syuhada, orang yang meninggal di medan perang. Syafaat yang paling besar yaitu syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Yang kedua, seorang guru yang mursyid, guru yang ilmunya bersanad sampai Rasulullah. Makanya kalian di akhir zaman seperti ini harus bersyukur kalian dapat ilmu yang gurunya jelas, ilmunya bersanad sampai Rasulullah. Alhamdulillah. Apalagi Buya Alwi Gontor, Masya Allah. Seorang guru bisa memberikan syafaat kepada muridnya. Pertanyaannya, murid yang seperti apa dulu yang diberikan syafaat? Jemaah Darul Amin kita ini di pondok, jangankan jauh-jauh ngobrol syafaat nanti. Ketika taklim saja, ketika taklim sedang buka kitab, nama kita disebut sama guru kita, itu sudah bahagia luar biasa. Bahagia seorang santri ini simple. Ketika ngaji, nama kita disebut sama guru kita, bahagia luar biasa. Apalagi besok kita bisa kumpul di surga bersama guru-guru kita. Ustaz, gimana supaya saya bisa kumpul lagi dengan guru saya? Maka anak yang bisa mendapatkan syafaat dari gurunya, yaitu anak yang bisa menjaga hati kepada gurunya. Coba lihat dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Penyakit santri itu mendikte. Tahu mendikte? Mendikte itu begini. Kenapa sih Ustaz begini? Kenapa sih buyaknya begitu? Kan harusnya buyaknya begini. Kan Ustaz itu harusnya begitu. Kalau ada dalam hati seperti itu, apa dalam kitab taklim? La manfaatan, la barakah. Tidak ada kemanfaatan, tidak ada keberkahan bagi anak-anak santri yang mendikte gurunya, yang suudzon kepada gurunya. Jangankan dapat syafaat di hari akhir nanti, dia dapat berkah saja di dunia dia tidak akan dapat. Maka satu kuncinya di pesantren itu cuma satu. Jaga kalian punya hati kepada guru kalian.
kepada keluarga kalian. Makanya saya ini ada pesantren, saya punya kakek keluarga di Cianjur. Ada yang teriak, Ustaz, kenapa anak saya kok mondok 10 tahun, 20 tahun, kenapa sebegitu-begitu terus? Apa sholat saja masih harus disuruh? Masya Allah, maaf kalimatnya seperti tidak anak yang mondok. Maka ketika ada anak yang pulang dari pesantren, dia Masya Allah jauh daripada Allah, dikatakan demikian, maka yang pertama harus dicek hatinya selama dia mondok. Ayo, maka rugi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun, 10 tahun kalian mondok di sini, tidak ada keberkahan, tidak ada kemanfaatan. Tapi saya berdoa, karena cita-cita sang itu cuma satu, pengen ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan kalian dapat ilmu yang manfaat. Amin. Ya Rabbal Alhamdulillah. Jemaah. Yang ketiga, pertama para nabi, yang kedua guru, yang ketiga syuhada, orang yang meninggal di medan perang, orang yang syahid. Tsummal amsal fal amsal. Siapa lagi? Teman yang baik. Awas, teman yang baik itu bisa memberikan syafaat loh. Ya Allah, kenapa dia berbondong-bondong keluar dari neraka? Oh, gara-gara dia baca Quran. Apa gara-gara dia Masya Allah sedekah? Apa gara-gara dia puasa? Apa kata Allah? Lah, bukan. Dia keluar dari neraka bukan gara-gara sedekah, bukan gara-gara Masya Allah dia baca Al-Quran, tapi dia keluar dari neraka berbondong-bondong karena nama dia disebut sama teman-teman di dunia yang soleh. Teman yang soleh bisa memberikan syafaat kepada kalian nanti. Makanya teman yang soleh itu gimana sih Ustaz? Teman yang suka bawel. Kalau belum sholat diingetin, kalau belum murojaah diingetin, kalau belum mudzakarah saling mengingatkan, kalau belum muthala'ah saling mengingatkan. Itu tuh teman yang seperti itu jangan sampai lepas. Insya Allah. Summal amsal fal amsal. Siapa lagi yang bisa memberikan syafaat kepada kita? Yaitu Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang kepada hari kiamat. Dia akan jadi sahabat bagi yang membacanya. Halo. Halo. Yang kencang. Halo. Halo, halo. Alhamdulillah. Saya sedikit sampaikan tentang Al-Quran. Al-Quran jangan anggap enteng ya. Coba lihat dalam Al-Quran. Faqala ta'ala mata'an lakum wa li'an'amikum. Lanjutin. Fa idza ja'atis yauma yafirru min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Coba lihat anak-anak santri ketika terompet sangkakala ditiupkan, semua anggota keluarga memisahkan diri. Ustaz, siapa yang memisahkan diri? Wa ummi wa abihi. Ibu dan anaknya memisahkan diri. Ayah dengan anaknya memisahkan diri. Suami dengan istrinya memisahkan diri. Wa sahibatihi wa bani. Besti. Tahu besti? Orang Aceh tahu besti? Apa besti? Memang ini wajah-wajah TikTok kayaknya semuanya. Alhamdulillah. Semuanya memisahkan diri. Anak teriak sama ayahnya, wahai ayahku sayang. Kalian nanti akan teriak kepada ayah kalian,
Wahai ayahku sayang, ini darah dagingmu, ini istrimu. Aku nih berumah tangga bertahun-tahun denganmu. Aku sedang kesusahan, wahai suami, wahai ayah. Pertanyaannya anak santri, kenapa orang kesusahan di hari akhir nanti? Lihat dalam kitab Tauhid Hijab. Matahari satu jengkal dari ujung kepala, maka besok kita akan lihat ada orang yang tenggelam sampai mata kakinya, ada orang yang tenggelam sampai lututnya, bahkan ada orang yang cuma kelihatan tangannya saja. Semua orang kesusahan minta tolong, wahai ayah, ini darah dagingmu, aku sedang ketakutan, wahai ayah. Istri teriak sama suaminya, wahai suami, ini istrimu, aku berumah tangga bertahun-tahun denganmu. Tapi apa jawaban sang ayah? Apa jawaban suami? Yang bikin kaget dan sakit hati. Wahai anakku sayang, wahai istriku sayang, aku ini tahu engkau ini darah dagingku, aku tahu engkau ini istriku, aku cinta sama kalian. Tapi hari ini aku gak bisa nolong kalian karena tanggung jawab saya saja antara surga dan neraka tidak tahu seperti apa. Allahu Akbar. Ayah gak bisa nolongin kita, ibu gak bisa nolongin kita, illa kecuali hafidil Quran, kecuali anak penghafal Al-Quran. Ustaz, bagaimana anak penghafal Al-Quran? Anak penghafal Al-Quran dipanggil sama Allah, wahai anak hafidil Quran. Ini ada mahkota kehormatan, ini ada jubah kehormatan. Cari orang tuamu sekarang yang sedang kesusahan itu, keluar dia dari surga. Dia cari itu orang tuanya, dipasangkan mahkota, dipasangkan jubah kehormatan, diganti, dimasukkan ke surga Allah. Allahu Akbar. Ini anak keluar lagi dari surga, nangis di pintu surga. Allah paling gak suka ya dengar tangisan di surga. Wahai anak hafidil Quran, kenapa engkau menangis? Orang tuamu sudah masuk. Enggak ya Allah, aku ini gak mau masuk ke surga sebelum kakekku masuk, sebelum bibiku masuk, sebelum teman-temanku masuk ya Allah. Aku hafal 30 juz karena aku dibantu sama mereka ya Allah. Dicari satu persatu, diganting tangannya, dimasukkan ke surga ya Allah. Diganting tangannya, dimasukkan ke surga ya Allah. Anak penghafal Quran, Allah izinkan 10 anggota keluarganya, Allah izinkan dia masukkan ke dalam surga. Masya Allah. Itu di akhirat. Jangankan ngomong akhirat, dunia dulu. Kalian tahu gak setiap Ramadan di RCTI ada program Hafiz Indonesia? Tahu? Tahu? Yang hostnya itu Irfan Hakim, tahu? Tahu Irfan Hakim? Ketemu di mana? Oh, di TV. Alhamdulillah. Anak Aceh, orang Aceh, Sumatera pernah terkenal. Ada anak kecil namanya Musa, umurnya 7 tahun, dari Bangka Belitung. Namanya Musa, 7 tahun, dari Bangka Belitung, dari pelosok ujung Sumatera. Dia berangkat ke Jakarta, dia ikutin itu lomba Hafiz, dia juara 1. Mohon dia juara. Dari dulu sampai sekarang, yang juara 1, 2, 3 itu pasti diberangkatkan umroh. Ini Musa juara di Jakarta, dia berangkat lagi ke Saudi. Anak kecil umurnya 7 tahun, Musa dari Bangka Belitung, dia berangkat lagi ke Saudi.
dia mengalahkan lidah orang Mesir, dia mengalahkan lidah orang Saudi, lidah Sumatera mengalahkan anak-anak negara-negara Islam lainnya dari Bangka Belitung. Dia juara, diberangkatkan umroh. Pertanyaannya anak santri, siapa yang diberangkatkan umrohnya? Orang tua. Satu, gurunya. Dua, orang tuanya. Tiga, saudaranya. Empat, teman-teman di pesantrennya. Padahal yang ngapalin Quran itu kan satu orang, anak kecil 7 tahun. Tapi yang diberangkatkan ke tanah suci lebih dari satu. Itulah gambaran di dunia. Allah pengen perlihatkan ini. Kalau kalian punya anak penghafal Quran, ini loh kalau kalian jadi anak penghafal Al-Quran. Anak penghafal Quran, dia masuk ke surga gak mau sendirian, dia ajak kakeknya, dia ajak bibitnya. Masya Allah. Jawab semuanya, Masya Allah. Saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya, insya Allah nih yang hadir, saya yakin santri-santri Ahlul Quran semuanya. Amin. Allahumma rahamna bil Quran. Angkat suaranya. Waj'al imam wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu wa 'allimna minhu jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'al ya Rabbal Alhamdulillah. Kesimpulannya, yuk kita sama-sama, Masya Allah, apalagi di pondok pesantren, jangankan jadi muta'alim, jadi mustami saja pahalanya luar biasa. Siapa yang duduk di majlis ilmu, dia nggak bawa buku, dia nggak bawa pulpen, duduk aja saatan, sebentar. Orang Aceh bilang sebentar itu apa? Sebentar di sini Aceh bilang ngomongnya apa sebentar? Sekejap. Siapa yang duduk di majlis ilmu sekejap, sebentar, duduk nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, duduk saja, maka duduknya sama dengan memerdekakan 1000 budak. Rasul ditanya, ya Rasulullah, emang apa pahala memerdekakan 1000 budak? Jangankan 1000 budak, 1 budak saja kalian bisa memerdekakannya, maka jaminannya adalah syurga. Itu mustami. Kalau kalian muta'alim, apa cirinya muta'alim? Mencatat. Habis dicatat, mutalaah. Tulisan yang ditulis sama ngaji sama buya, dicatat, balik ke asrama, mutalaah. Dilihat itu tulisan, dimasukkan kepada ke pikiran kita, ke kepala kita. Habis itu ada mudzakarah, diobrolkan. Ada murajaah, mengulang. Itu santri. Santri nggak bisa catat, habis dicatat taruh di lemari, itu bukan santri. Santri itu harus Masya Allah, habis dikaji ada mutalaah, habis dikaji ada mudzakarah, mutalaah, muhadharah, itu adalah santri. Masya Allah, saya yakin ini buyanya sendiri saja alumni Gontor. Ya Masya Allah, siapa sih yang tak kenal Gontor di Indonesia ini? Masya Allah, alumni yang luar biasa. Alhamdulillah. Sebab beliau Rijal dan pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang.
Masya Allah, bangga dan tenang insya Allah. Kalau anak-anak mudanya, Masya Allah hari ini masih mau mondok. Di sisi lain banyak orang yang mengatakan pondok ini begini, pondok ini begitu. Sekarang saya terjawab itu tidak ngaruh sedikit pun. Sekarang buktinya Masya Allah di pondok pesantren Darul Amin ini masih banyak anak-anak yang mau mondok. Alhamdulillah. Izin saya tidak panjang karena habis ini ada kajian duha, terus nanti sore juga ada perjalanannya kata tim kita 3 jam. Alhamdulillah, doakan saya sehat ya. Kok pelit aminnya? Doakan saya pulang nanti ke Jakarta lancar di perjalanannya. Saya orang Jakarta, doain juga orang sini. Mudah-mudahan kalian pada sehat-sehat. Amin. Tadi pas dengar saya sholat banyak yang batuk-batuk ya. Masya Allah, saya doain biar pada sehat. Amin. Ya Rabbal. Nanti boleh ya Buya izin saya mau bikin video. Nanti videonya saya kirim ke produser di Trans TV. Boleh? Boleh saya bikin videonya saya kirim ke Trans TV, boleh? Boleh aja apa boleh banget? Alhamdulillah. Biar dapat ciri khasnya, jangan lagi ye pakai uwe, pas nanti tangannya alhamdulillah tangannya ke depan. Jamaah. Oh jamaah. Nanti pas alhamdulillah tangannya ke depan. Alhamdulillah. Nanti saya kirim videonya ke Trans TV. Insya Allah saya upload juga di saya punya Instagram. Terima kasih banyak Buya. Mohon maaf lahir batin bila ada salah-salah kata perbuatan, mohon dimaafkan. Kira-kira mau maafin ya? Alhamdulillah. Jadi saya pulang ke Jakarta dalam keadaan hati tenang. Alhamdulillah. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.